Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel ini di Bengkel Engineer. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana SO2 itu terbentuk. Jadi ada pertanyaan ya, itu dari SO2 nya dari mana itu? Karena di Indonesia ini ada smelter tembaga besar yang dimiliki oleh Freeport, kemudian dimiliki oleh PT Smelting yaitu Mitsubishi Material, kemudian Amal Mineral ya yang dulunya Newmont Nusa Tenggara. Silakan teman-teman lihat, tonton di video ini penjelasannya, lihat kursornya ya karena ini pakai PowerPoint. Nah, untuk koper smelter ini yang digunakan Freeport adalah menggunakan blast furnace. Ada konsentrat dari Papua, itu kandungan tembaganya itu sudah tinggi 19-27% ya. Kemudian masuk ke dalam flash smelting furnace, dilebur, dioksidasi di sini. Kemudian matenya di tapping, nah matenya sudah lebih tinggi lagi kandungan tembaganya, kemudian digranulasi, kemudian di grinding, kemudian masuk ke flash converting furnace. Nah, di sini baru dimurnikan lagi ya. Setelah itu kemudian dicor, di casting dengan membentuk anoda tembaga, yaitu bentuknya seperti blok-blok ya. Setelah itu baru menuju ke electro refining, yaitu di elektrolisis, kemudian menghasilkan katoda tembaga yang lembaran-lembaran tipis itu yang kandungannya hampir 100% tembaga. Nah, ini electro refining. Jadi dari bloknya ini anoda tembaganya seperti ini, kemudian di elektrolisis menghasilkan katoda tembaga lembaran-lembaran tipis itu. Baru kalau dari smelter itu kemudian diekspor. Berikutnya adalah, nah ini adalah gambaran dari seperti apa flash furnace ini. Jadi ada dua, yaitu smelting furnace untuk melebur itu, kemudian selanjutnya adalah converting furnace. Jadi ada dua furnace ya, untuk tipe flash furnace, untuk tipe, nah ini untuk tipe Mitsubishi Material beda, ada tiga furnace. Itu ada smelting furnace, kemudian ada slag cleaning furnace, kemudian ada converting furnace. Nah, ini prosesnya continue lewat launder tertutup ya. Ini adalah Mitsubishi proses. Pada bagian ini saya tidak menjelaskan lebih detail tentang bagaimana proses metalurgi untuk koper smelter ya, karena bagian ini adalah bagaimana membahas SO2 itu terbentuk dari mana sebagai umpan dari pabrik asam sulfat. Jadi cuma sekilas, karena ini terkait dengan metalurgi, ada penjelasan metalurginya sedikit. Jadi ini adalah flash smelting furnace ya. Ini ada oksigen yang diperkaya itu kemurniannya 50-80%. Kalau oksigen plant itu yang biasa dicairkan atau biasa di pabrik-pabrik baja itu kemurniannya itu 99,9%. Jadi beda ya. Makanya disebut di sini oksigen enrich. Ini juga tetap dari oksigen plant. Untuk membahas oksigen plant nantilah di lain waktu ya, di video selanjutnya. Karena topik pada kali ini adalah bagaimana membahas tentang pabrik asam sulfat. Jadi ada oksigen, kemudian ada konsentrat tembaga, kemudian ditambah bahan reagen ya, bahan imbuhnya itu silika SO2, kemudian disemburin lewat konsentrat burner. Jadi ini ada konsentrat burner ya. Kemudian pada reaksi di atas ini adalah membentuk SO2, itu SO2 ditambah 2O2 membentuk SO2, 3 FeS tambah 3O2 membentuk SO2. Nah, ini reaksi-reaksi adalah bagian atas di sekitar pembakaran burner menghasilkan gas SO2, yaitu oksigen bereaksi dengan konsentrat tembaga. Tetapi reaksi ini kan belum selesai. Jatuh di bawah itu ada di slag. Di slag ini masih mengandung es ya, mengandung sulfur, dan itu bereaksi membentuk SO2. Ini reaksinya, nanti silakan teman-teman lihat lebih detail ya, lebih lama di video ini, silakan diulang-ulang. Nah, di sini SO2 ini
lari ke namanya cleaning gas area. Jadi lari ke sana lewat duct ya, dikirim ke sana. Silakan teman-teman lihat video sebelumnya, part 3 ya kalau nggak salah ya. Itu bagaimana pabrik asam sulfat dari metallurgical of gas. Ini bagian atas ini seleknya, kemudian bagian bawah ini mate ya. Mate ini adalah mengandung tembaga 60% sampai 70%. Kemudian ini di tapping, kemudian digranulasi, di grinding, kemudian masuk ke converting furnace yang metal ini. Yang selek itu di tapping juga. Nah, itu bisa dipakai untuk pabrik semen atau bisa di recovery. Berikutnya ini adalah flash smelting furnace. Kemudian berikutnya adalah flash converting. Flash converting itu tadi tembaga mate ya, yang kandungannya 60% 70% ini di grinding, kemudian dibakar lagi, dioksidasi dengan oksigen ya, sehingga terjadi pembakaran. Di sini reaksinya adalah exothermic dan bahan imbuhnya atau reagennya itu adalah CaO, yaitu lime ya. Nah, ini reaksinya dari reaksi pembakaran ini menghasilkan SO2. Kemudian itu jatuh di slag ini, di dalam slag ini bereaksi. Nah, ini masih menghasilkan SO2 di sini reaksinya. Nah, di sini temperatur gas buangnya sekitar 1300 derajat. Kemudian didinginkan lewat boiler ya, jadi di recovery, dimanfaatkan panasnya. Setelah itu dibersihkan lewat elektrostatik purificator, kemudian dibersihkan lewat scrubber. Silakan lihat di video sebelumnya mengenai bagaimana pabrik asam sulfat dari metallurgical of gas. Nah, seleknya adalah 1250 derajat. Kemudian ini CU-nya itu adalah tadi ya, dicor menjadi anoda tembaga, kemudian masuk electro refining di video sebelumnya, di slide sebelumnya ya. Kemudian di elektrolisis menjadi lembaran katoda tembaga yang murni. Nah, ini sedikit gambaran pengetahuan tentang metalurgi, karena gas SO2 terbentuk dari proses metalurgi. Jadi kenapa itu untuk smelting furnace ditambahkan reagennya adalah silika SO2. Jadi kalau prinsip metalurgi itu dicari titik komposisi di mana temperaturnya rendah 1200 derajat. Kalau geser ke sana itu bisa lebih tinggi temperaturnya ini, kalau geser ke sini lebih tinggi. Jadi dicari titik yang di mana temperaturnya rendah, itu komposisinya diatur. Nah, sama ini juga, ini sama nih, hanya dibalik aja grafiknya ya. Jadi pada temperatur rendah itulah komposisi diatur sehingga titik leburnya itu bisa lebih rendah. Nah, berikutnya adalah kalau itu tadi kalau sebelumnya adalah di smelting furnace. Kalau ini di converting furnace, kalau kita lihat diagram Turner ya, ini lihat di lingkaran merah ini, segitiga ini, itu adalah sekitar 1200 derajat, dan bahan reagennya adalah CaO, lime ya, sehingga diatur komposisinya menghasilkan temperatur rendah sekitar 1200 derajat. Jadi kalau bergeser lagi bisa lebih tinggi. Ini bisa lihat di diagram fasanya ya, yang diagram binernya ini, itu kalau digeser-geser itu temperaturnya bisa lebih tinggi. Sehingga di dalam metalurgi itu adalah bagaimana mencampur komposisi antara kedua mineral ketika dipanaskan mencapai titik temperatur yang lebih rendah supaya hemat energi. Nah, sekian dari bagaimana SO2 terbentuk dari